kuat ya di balik putusan itu. Ya, jangan-jangan dia saya katakan bukan kita mencurigai, tapi kemudian jangan-jangan publik nanti akan menilai jangan-jangan ada orang kuat ya. Soalnya 15 tahun bisa dibebaskan ya. Tidak dikurangi misalnya jadi 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, tapi langsung dibebaskan. Sehingga orang bertanya jangan-jangan ada orang kuat di balik putusan itu ya kan, sampai dibebaskan. Kenapa nggak 6 tahun, kenapa nggak 5 tahun? Dan tapi memang sekali lagi itu kita serahkan kepada hakim ya yang memutuskan itu. Tapi sekali lagi setiap orang berhak untuk mengoreksi putusan hakim. Nah katanya kita berharap Komisi Yudisial barangkali bisa bekerja dengan Mahkamah Agung untuk mengevaluasi putusan itu. Walaupun Komisi Yudisial tidak bisa mengintervensi dan tidak masuk dalam ranah teknis yudisial putusan itu, tapi paling tidak dia bisa mengevaluasi dalam konteks ingin mewujudkan pengadilan yang bermartabat. Tapi dari Komisi 3 sendiri apakah ada mengkritisi dari Kita nggak bisa melakukan intervensi ya. Kita hanya bisa mengevaluasi dan tentu ada KAI yang kita harapkan bisa membantu masyarakat ya untuk mengevaluasi putusan hakim tersebut ya, apakah sudah mencerminkan keadilan, sudah mencerminkan fakta yang sebenarnya atau seperti apa. Nah karena itu sekarang sebenarnya pola itu ada di KPK. Apakah dia serius mengusut kasus ini? Kalau dia serius maka dia akan melakukan peninjauan kembali ya dengan berbagai macam argumen. Walaupun PK itu kan harus ada novum ya, harus ada temuan-temuan baru untuk menguatkan peninjauan kembali. Jadi ini tantangan berat bagi KPK untuk mengusut kasus BLBI yang merugikan keuangan negara cukup besar itu, dan barangkali juga melibatkan orang-orang besar dan sebahagian orang-orang yang mendapatkan bantuan itu sudah kabur ke luar negeri ya. Nah tadi kalau dia berkeyakin bahwa dia pidana ya, perdata pidana namanya upaya hukum kan bisa saja, perdata bisa, pidana juga bisa ya, upaya hukum. Jadi kami KPK yakini bahwa itu pidana ya kan. Sebenarnya ketiga hakim itu juga tidak menyangkal peristiwa itu, cuman mereka berbeda melihat perspektifnya ya. Mereka melihat bahwa kalaupun ada kerugian ini administratif, kalaupun ada kerugian ini sifatnya perdata, akhirnya ya dibebaskan mereka. Ya, silakan saja. Undang-undang kan memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul ya dalam bentuk mendirikan partai politik. Saya pikir siapapun ya kalau dia kemudian mampu dan memenuhi syarat tentu bisa mendirikan partai politik. Ada masalah. Ada kekhawatiran akan menyanyi PKS? Ya semuanya kan hidup ini penuh dengan persaingan. Partai-partai politik juga bersaing ya, satu sama lain.